sampai malam. Dalam pokoknya dengan ikhlas dulu ya. Kita niat ngaji boleh sambune ngaji. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk kita tengok sejarah singkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak menjelaskan secara runtut, hanya 3 poin saja. Waktu lahir, waktu dewasa, dan waktu ketika beliau meninggal dunia. Yang terpenting panjenengan tahu poin-poinnya saja. Sekarang saya tanya nih, Nabi Muhammad itu ibunya siapa namanya? Nabi Siti Aminah. Ayahnya Abdullah. Lebih keras coba. Ayahnya siapa? Ayahnya Abdullah. Ya, Aminah ibundanya. Kan begitu ya. Jadi beliau lahir di dunia ini karena apa? Karena manusia mulia. Siti Aminah terkenal ahlul wara. Beliau seorang perempuan yang amat solihah. Jadi beliau amat solihah. Ayahnya Abdullah itu soleh dan juga pinter, cerdas, pandai, paling cerdas, paling ganteng sewilayah itu pada masanya. Begitu juga Aminah, Ibu. Aminah itu adalah seorang perempuan yang cerdas, pandai, dan paling cantik bunga desa di wilayah itu. Bu Sis, bener itu Bu Sis. Ya. Sing jenenge wong ayu entuk wong ganteng cocok napa mboten? Wong pinter entuk wong pinter juga cocok napa mboten? Wong solehah entuk soleh cocok napa mboten? Cocok. Duwe anak yo ora adoh karo bapak ibu. Anake yo pinter, yo soleh, bahkan jadi panutan manusia dunia. Tidak hanya di negara Arab saja, tetapi menjadi panutan seluruh dunia. Makanya disebut rahmatan lil alamin. Siapa itu? Baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahir dari seorang perempuan yang solehah. Begitu dia lahir, ayahnya sudah meninggal dunia. Ayahnya bekerja sebagai apa, Bu? Sebagai pedagang, pembisnis, pengusaha, berniaga. Makanya kalau orang sekarang itu berniaga berarti dia mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau jenengan pengen kaya, kata Nabi, berdaganglah. Kalau jenengan pengen pintar, tolabul ilmi walau bisin, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri. Karena pada masa itu memang Cina yang lebih maju. Saat ini pun juga sama, Cina lebih maju walaupun dalilnya dhaif. Ya, tetapi memang kenyataan dan realitanya Cina sangat maju di bidang apapun. Ekonomi Cina menguasai, perdagangan Cina menguasai. Lihat di sekitar kita, Cina itu sukses apa enggak? Iya, rumahnya bagus. Ya. Dan kalau kita lihat, apakah Cina itu banyak yang menjadi birokrat pemerintah? Tidak, rata-rata mereka menjadi pengusaha atau berdagang atau berniaga. Tapi suksesnya luar biasa. Kalau dia ditawari, kamu mau nggak jadi PNS? Enggak. Kenapa? Enak pengusaha. Kalau PNS diatur oleh birokrasi. Kalau pengusaha, dia mengatur usahanya sendiri. Beda sama orang Jawa. Kalau orang Jawa ditanya cita-citamu pengen jadi apa? Jawabannya apa? Ya, kalau kalian jadi seorang guru, kalau tanya sama seorang murid, anak-anakku, besok kalau kamu sudah besar, cita-citamu pengen jadi apa? Ada yang pengen jadi polisi, betul? Ada yang pengen jadi tentara, betul? Ada yang pengen jadi dokter, betul? Ada yang pengen jadi pak guru, betul? Tapi sedikit yang ingin jadi pedagang, betul? Sangat sedikit sekali. Oleh sebab itu, berniaga ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau itu benar-benar dijuluki orang yang jujur. Karena apa? Karena niaganya, tidak pernah nipu, Bapak Ibu.
Tidak pernah sing jenenge ngurangi timbangan, enggak pernah. Inilah jujurnya dagangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia menawarkan barang, kalau barang itu baik, ya dibilang baik. Kalau barang ini kurang baik, ya dia omongkan barang ini kurang baik. Kalau barang ini buruk atau jelek, ya ia omongkan bahwa barang ini buruk atau jelek. Inilah Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten kinten-kinten tiyang sing sakniki saged niru Kanjeng Nabi. Wonten apa mboten? Sedikit sekali ya. Ada 1000 pedagang mungkin satu yang ingin mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Raudhatul Jannah bisa mengikuti jejaknya dan riwayatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kembali ke sejarah awal. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika lahir, Bu, planet-planet ikut menghormati. Matahari tidak panas, tidak juga dingin, hangat. Begitu juga bulan, begitu juga burung-burung, begitu juga angin. Dia menghormati, gunung-gunung pun juga sama menghormati. Akan datang seorang manusia mulia, juru selamat sedunia. Siapa itu? Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia lahir, Ka'bah mau diserang oleh seorang panglima perang namanya Raja Abraha. Dengan pasukan sangat banyak sekali, beribu-ribu pasukan gajah yang akan memusnahkan Ka'bah. Bisa dibayangkan coba, ribuan pasukan gajah ingin menghancurkan Ka'bah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan peralatan yang ia punya lengkap, tetapi apalah daya, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Begitu pasukannya berangkat ingin menghancurkan Ka'bah, Allah punya rencana lain. Siapa itu? Yaitu menghancurkan pasukan yang banyak, namanya pasukan gajah. Makanya Nabi Muhammad terkenal ketika lahir yaitu pada tahun gajah. Pada tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Harinya hari Senin ya. Dinten ing Senin rolas maulud tahun gajah. Itu kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua pasukan gajah musnah. Allah mengirim pasukan kecil namanya burung ababil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijjin wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah tahu kalau rumahnya ingin dihancurkan, satu-satunya tempat peribadatan pada masa itu adalah Ka'bah. Dulu urung ono sing jenenge masjid, ono ne Ka'bah. Allah ora trima, lho iki omahku kok arep dihancurno. Awakmu iku sapa? Menungso awakmu iku, ciptaanku Allah ora trima. Burung ababil ambil batu, ambil kerikil dari neraka. Burung itu siap, langsung masuk ke neraka, ambil kerikil, dijatuhkan dari atas. Ada yang kena dari umbun-umbunnya, kemudian tembus sampai pantatnya. Ada yang kena kerikilnya dari perutnya, tembus ke punggungnya, seperti ulat yang memakan daun-daunan. Semua mati tidak terkecuali, termasuk gajahnya. Panglima perang ribuan dengan prajuritnya, semua mati, semua musnah, termasuk gajahnya. Itu semua karena apa? Karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah berperan di dalamnya, sehebat apapun pasukan yang ia miliki, maka tidak akan pernah mampu untuk melawan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan main-main. Jangan main-main kita sama Allah itu. Kita lihat nih Rusia sama Ukraina, ngeri nih.
Nuklir ini bisa terbang ke Amerika, ke Jerman, ke Prancis, ke Inggris. Nuklir, kalau nuklir ini